Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, saya Jenny Rindiantika dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan tanggapan atau pendapat saya jika saya menjadi seorang leader atau pemimpin ketika menghadapi kesulitan berkurangnya omset usaha farmasi. Dalam hal ini adalah apotik di era pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini kaitannya dengan pembiayaan tetap seperti penggajian karyawan, biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Pandemi virus COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona bukan hanya berdampak fatal pada kesehatan manusia di seluruh dunia, namun juga menyebabkan kondisi perekonomian kalang kabut dan bisnis di berbagai sektor pun terancam pelit. Dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi, indeks bursa saham rontok, nilai tukar rupiah terperosok, hingga pelaku UMKM berteriak susah berusaha. Sektor usaha farmasi dalam hal ini adalah apotik turut serta merasakan dampak akibat pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menurunnya omset atau pendapatan apotik secara tajam. Hal ini tentunya membebani likuiditas daripada apotik tersebut, khususnya dalam hal pembiayaan atau pengeluaran biaya operasional. Di tengah krisis seperti ini, hal yang harus difokuskan oleh para pelaku usaha apotik yaitu mengupayakan bagaimana caranya omset itu tetap stabil atau bahkan mengalami peningkatan di tengah turunnya daya beli masyarakat akibat kondisi pandemi ini. Selain itu, para pelaku usaha harus juga mengevaluasi besaran omset minimal yang dapat diperkirakan untuk apotik kita itu masih bisa bertahan di tengah masa sulit. Sekali lagi, hal yang harus difokuskan dalam hal ini adalah omset. Mengapa demikian? Karena omset itu adalah titik poin atau ujung tombak dari suatu unit bisnis. Ketika suatu bisnis itu mengalami kendala atau berada di masa krisis seperti saat ini, yang paling penting adalah bagaimana caranya suatu usaha itu tidak mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Ketika omset di apotik kita turun, maka tentunya kita harus membutuhkan suntikan dana yang lebih besar atau likuiditasnya harus ditambah gunanya untuk apotik kita tetap bisa melakukan order stok khususnya untuk barang-barang Pareto atau barang-barang yang sifatnya fast moving. Nah, di sini order stok untuk barang-barang yang fast moving harus tetap dipertahankan meskipun kita dalam masa kesulitan. Karena barang-barang yang fast moving tersebut adalah salah satu strategi untuk tetap menstabilkan omset apotik. Lalu bagaimana cara kita menyikapi masa-masa sulit seperti saat ini, yaitu menurunnya omset yang sangat drastis? Yang pertama adalah dengan melakukan efisiensi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Untuk sumber daya manusia, di sini kaitannya dengan perihal penggajian karyawan. Untuk bisa menurunkan pengeluaran untuk gaji karyawan, bisa dilakukan strategi-strategi seperti berikut. Yang pertama yaitu dengan menurunkan tuslah atau fee bagi karyawan, di mana nantinya besarannya bisa disesuaikan dengan persentase pendapatan di apotik, atau bisa juga dengan meniadakan jam lembur karyawan sehingga untuk alokasi dana lembur ditiadakan, atau bisa juga dengan mengatur ulang jadwal karyawan yang biasanya satu shift terdiri dari 2 karyawan. Untuk saat ini bisa dibuat satu shift 1 karyawan. Dengan demikian otomatis terjadi pengurangan jam kerja karyawan sehingga nantinya gaji atau pendapatan karyawan itu disesuaikan dengan jam kerja karyawan tersebut. Dengan demikian diharapkan bisa menurunkan biaya operasional khususnya untuk penggajian karyawan. Selain itu, kita juga harus melakukan efisiensi sumber daya yang lainnya seperti listrik, air, telepon, dan juga internet. Untuk efisiensi listrik bisa dilakukan strategi seperti tidak menyalakan listrik di siang hari, kemudian tidak menyalakan lampu neon pada papan nama apotik, atau bisa juga dengan melakukan kebijakan seperti menyalakan AC hanya pada jam-jam tertentu. Kemudian untuk efisiensi air bisa diatur kebijakan seperti hanya boleh menyalakan keran air ketika sedang digunakan saja. Untuk telepon dan juga internet sebisa mungkin kita harus bisa meminimalkan penggunaannya.
Selain itu, untuk membantu meminimalisir pengeluaran apotik, kita sebagai pelaku usaha juga bisa menerapkan kebijakan seperti menghemat penggunaan plastik, di mana yang dulunya setiap pembelian kita berikan kantong plastik, untuk saat ini mungkin tidak kita berikan kantong plastik jika memang barang yang dibeli itu masih dalam jumlah yang sedikit, sekitar 1 atau 2 blister. Strategi yang kedua yaitu tetap mempertahankan pengadaan barang atau order stok, khususnya untuk barang-barang Pareto atau barang yang sifatnya fast moving. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya untuk order stok hendaknya tetap dipertahankan di masa sulit seperti ini. Hal ini nantinya dapat membantu menstabilkan omset apotik dari hasil penjualan barang-barang yang fast moving tersebut. Sementara itu, untuk barang-barang yang slow moving, pengadaannya bisa kita cut atau kita tunda terlebih dahulu. Jika nanti ada permintaan dari pasien, sistemnya kita alihkan ke dalam sistem pre-order, atau pasien kita janjikan kapan waktu ada barang tersebut. Yang perlu diingat di sini adalah hendaknya kita tetap melakukan pengadaan barang dalam jumlah yang sewajarnya. Artinya kita tidak perlu melakukan panic stock atau order dalam jumlah yang berlebihan untuk mengantisipasi penurunan harga di masa yang akan datang. Strategi yang ketiga yaitu kita sebagai pelaku usaha hendaknya tetap berpikir kreatif dan juga inovatif. Kita harus jeli melihat peluang yang ada dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus aktif dalam media sosial. Artinya marketing di sini kita beralih ke dalam sistem digital marketing dengan cara kita mengaktifkan Google Business, di mana untuk nama apotik, kemudian produk-produk yang kita tawarkan serta promo yang kita berikan kepada masyarakat dapat terinput di Google. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih tahu keberadaan apotik kita. Kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa mengembangkan sistem pesan antar obat, di mana sistem ini bisa diberlakukan khusus untuk pemesanan dalam radius tertentu, mungkin sekitar 5-10 km. Untuk sistem ini bisa diakses melalui aplikasi-aplikasi ojek online seperti Grab ataupun Gojek. Bisa juga kita bekerja sama dengan Halodoc. Akan tetapi untuk sistem pesan antar obat, kita tetap mempertimbangkan nilai-nilai dasar pelayanan kefarmasian seperti tetap melakukan assessment ataupun KIE kepada pasien. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita juga bisa melengkapi kebutuhan ataupun barang-barang non-farmasi seperti halnya makanan ataupun minuman jika memang apotek kita itu dilengkapi juga dengan kafe. Selain itu, kita juga bisa menambah produk non-farmasi lain seperti masker kain ataupun face shield sebagai bentuk dukungan kita dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini. Nah, apabila dari ketiga strategi di atas sudah dicoba, akan tetapi omset apotek tidak kunjung naik atau tidak kunjung stabil, maka bisa dipertimbangkan untuk menaikkan harga produk sekitar 1 hingga 2% dari harga semula. Jadi, semisal yang awalnya harganya 10.000 menjadi 10.100 atau 10.200. Dengan demikian bisa menaikkan margin apotik dan berujung pada peningkatan pendapatan apotik. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan di apotik, kita juga bisa menjual kardus atau box obat yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi, ketika suatu usaha mengalami kolaps atau sedang dalam masa krisis, hal yang paling harus diutamakan oleh para pelaku usaha yaitu tetap memfokuskan upaya-upaya bagaimana caranya agar omset dari suatu usaha tersebut tetap stabil atau tidak turun terlalu drastis. Untuk itu ada strategi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, antara lain yaitu melakukan efisiensi baik itu dari segi sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tetap mempertahankan order stok khususnya untuk obat-obatan yang fast moving dalam jumlah yang sewajarnya. Kemudian yang ketiga juga sebagai pelaku usaha hendaknya berpikir kreatif dan juga inovatif. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan yang pertama yaitu customer satisfaction, yang kedua yaitu transparansi internal antara karyawan dengan pelaku usaha agar para karyawan tetap memahami kenapa
suatu kebijakan itu diambil. Dan yang ketiga yaitu operational excellence, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk halnya dalam pengembangan sumber daya dan juga cara berpikir. Nah, untuk teman-teman apoteker di luaran sana, jangan lupa untuk tetap semangat dalam melakukan pelayanan kefarmasian, khususnya untuk masa-masa pandemi seperti saat ini. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dan juga waspada, serta jangan lupa untuk segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa memberikan informasi dan juga pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan juga orang-orang di sekitar kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, and stay strong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.